Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, senang sekali saya Fitri Rianti bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Banten malam ini. Dan seperti biasa masuk di jam 8 malam, masuk dalam zona obrolan komunitas. Saya tidak sendiri, di studio sudah hadir narasumber saya yang udah kece-kece banget ya. Saya siaran di sini berasa didengerin sama senior loh. Langsung saja saya sapa. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Ya, halo. Waalaikumsalam, selamat malam. Ada Ibu Indah, dia adalah Chief Executive Officer dari Finger Love. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ada juga Pak Gasa, ya dia adalah Chief Marketing Officer dari Finger Love juga. Yes, selamat malam Fitri, selamat malam pendengar RRI Banten. Siap. Ya, apa kabar? Baik. Saya baik. Kabar baik, Kabar luar biasa ya. Kami Luar baik, biasa, kami semangat. Siap. Sebelumnya terima kasih untuk RRI ya, sudah mengajak kami untuk datang ke sini malam hari ini. Wah, senang banget loh. Wah, luar biasa sekali bisa menyempatkan datang ke studio RRI Banten, ketemu dengan saya, kita ngobrol seru bareng sama saya tentunya pendengar ya. Dan untuk Anda di malam hari ini yang pengen banget dengerin kita bukan hanya di 94,9 FM, tapi juga Anda bisa mendengarkan kami via streaming di rri.co.id dan juga RRI Playgo. Ngobrolin seputar Finger Love. Apa sih sebenarnya Finger Love itu? Iya. Finger Love ini sebetulnya merupakan perusahaan pengembang jati diri ya, untuk menemukan jati diri seseorang gitu. Jadi dengan berbasis data sidik jari seperti itu. Jadi nanti sidik jari ini kan karena langsung berkaitan dengan fungsi kerja otak seseorang, itu maka dapat menginterpretasikan fungsi kerja otak seseorang. Wah, gitu. Saya pikir kalau dari kata Finger Love dan judulnya untuk tema hari ini adalah Amazing Fingerprint Analysis, saya pikir itu berhubungan dengan absensi. Bukan dong. Oh bukan ya. Kali aja nanti ada tips nggak sih biar absensi kita full terus tapi tanpa datang. Iya. Kami lebih gitu maju, ya. kami lebih berkembang, kami lebih modern. Tidak hanya sekedar untuk difungsikan seperti itu saja, tapi kami lebih. Oke, baik. Iya, Jadi melalui sidik jari bisa diketahui apa saja nih? Banyak hal. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Fitri ya, saya sedikit jelaskan dulu bahwa sejatinya kita manusia, setiap orang itu cenderung membutuhkan jawaban ya Mbak, dari setiap persoalan ya, persoalan-persoalan yang dihadapi, dan kemudian membutuhkan solusi apa, saya harus bagaimana, begitu kan. Jadi persoalan yang dihadapi itu harus saya hadapi seperti apa. Itu caranya manusia itu kan harus menemukan dulu sebetulnya jati dirinya sendiri gitu kan. Bahkan juga manusia itu harus menemukan jati diri atau aslinya seseorang, orang yang dikasihi, misalnya pasangannya, misalnya anaknya gitu kan, gitu, atau keluarganya, banyak hal gitu. Sehingga dengan kita bisa menemukan aslinya kita bisa menghadapi, memberikan jawaban atas setiap masalah atau persoalan yang kita hadapi. Termasuk hutang. Jadi kalau hutang itu nanti kita bagaimana caranya gitu kan, untuk kita melunasi misalnya gitu kan, how to-nya. Baik, ini menarik banget ya. Jadi kalau misalnya Anda yang lagi pusing banget ya di minggu-minggu kemarin sampai detik ini, boleh deh Anda share gitu. Terus bagaimana caranya dari sidik jari bisa mengerti atau bisa memahami, bisa mengenali jati diri kita? Nah, sebelum dijawab caranya, tadi kan ada pertanyaan bagus tuh dari Mbak Fitri. Apa yang bisa didapatkan dari analisa sidik jari seseorang? Iya. Dari analisis sidik jari ini banyak banget ya Mbak ya, yang terkait dengan kerja otak seseorang. Jadi kalau kita pengen tahu kerja otak seseorang, sidik jari aja, analisa sidik jari aja gitu. Jadi yang bisa diketahui itu potensi bakat, ya, potensi misalnya stress level, penjurusan kuliah untuk anak-anak kita, ya, untuk orang tua yang ingin mengetahui bagaimana pola asuh yang paling efektif untuk anak-anaknya,
untuk pasangan yang ingin mengetahui aslinya suaminya ataukah istrinya gitu kan, harus bagaimana sih ngadepin tipe suami saya yang seperti ini, contoh ya, gitu. Kemudian untuk orang tua menghadapi karakter anak yang misalnya di luar kendali gitu kan, itu jadi orang tua bisa sangat bisa mengetahui aslinya anak tersebut seperti apa. Nanti kita bisa bantu banyak orang tua di Indonesia ya, khususnya mungkin masyarakat Banten di sini untuk menemukan jati diri seseorang gitu. Keunggulan dari Finger Love adalah kami memiliki hasil report itu sebanyak 19 halaman. Nah, ini bisa dilihat oleh semua orang, bisa diakses oleh semua orang dari halaman pertama sampai halaman 19 itu apa sih gitu. Mungkin kalau Mbak Fitri pernah mendengar brand lain ya. Sekarang kan zaman udah terbuka ya. Kita bisa membandingkan brand A, B, C, Finger Love. Ya kan? Finger Love itu oh begini. Yang brand C itu oh begini, brand B itu begini, A itu begini gitu kan. Nah, jadi kami sangat merasa bahwa Finger Love ini produk unggulan dari kami, dan ketika kami mengatakan itu masyarakat sekarang wajib melakukan cek sendiri gitu loh. Misalnya di Indonesia ada 3 brand misalnya, kan tinggal dilihat aja, oh perbedaannya ini gitu. Di lapangan kami menemukan banyak orang tua yang ternyata sudah menggunakan brand A, tapi yang dia dapat kebutuhannya tidak sebanyak dari Finger Love 19 halaman gitu. Katakanlah Mbak Fitri pernah nggak menggunakan kurang lebih yang jasa seperti ini? Pernah. Hasilnya mana? Gini, berapa halaman? Katakanlah 1 atau 2. Oke, kami ada 19 halaman. Silahkan bandingkan sendiri. Kami nggak mau bicara banyak kan. Bandingkan sendiri. Nanti, oh ternyata ini sangat banyak ya yang bisa kami dapat. Itu artinya lebih detail. Yes, sangat lebih detail, lebih terperinci, lebih sekali. lengkap. Sama halnya ketika dulu zaman kita pegang handphone ya, permainannya cuma ular-ularan itu ya. Iya kan ya? Ular-ularan Sama Tetris. iya, sama Tetris. Apa tuh Tetris? Kelahiran tahun berapa? Saya 2000 soalnya. Saya 2019. Iya. Dulu kan layarnya 1 kan? Iya kan? Terus aku tanya gini, Mbak Fitri, udah punya Mbak Fitri mau handphoneku nggak? Aku sudah punya handphone Mas Gasa. Handphone Mbak Fitri kayak gimana? Ini handphoneku. Oke, sekarang ini handphone kami. Silakan bandingkan. Itu nanti si klien itu, masyarakat itu dia bisa mengetahui secara mandiri. Oh iya ya, beda ya. Gitu. Hanya dengan 1 kali tes saja. Untuk seumur hidup. Jadi fingerprint analysis Finger Love ini cukup 1 kali aja untuk seumur hidup ya. Kenapa? Karena sidik jari itu tidak berubah. Jadi data sidik jari ini kan merupakan data biometrik ya, yang bisa mengukur kepribadian bahkan watak seseorang ya. Itu secara akurat kita mencapai akurasinya mencapai 90%. 90%. Dan itu diakui dan dibuktikan sendiri oleh para orang tua yang sudah menggunakan Finger Love ini gitu. Karena kami sendiri secara official ya, untuk tingkat akurasinya itu 87%. Itu secara official ya. Tapi dari pengakuan mereka sendiri ketika kami tanya testimoni, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan lebih dari 90%, ya itu yang mereka rasakan. Kami sih terima kasih aja. Dari usia berapa yang bisa dites untuk sidik jarinya? Usia startnya tuh dari 4 bulan. 4 bulan? Ya. Sidik jari itu kan terbentuk saat kita dalam kandungan. Usia berarti saat janin ya, itu usia 13 minggu sampai dengan 24 minggu. Jadi terbentuknya sidik jari itu tergantung dari dorongan kerja otak gitu, kerja otak seseorang. Maka sebetulnya kalau kita bicara tentang fingerprint analysis Finger Love, itu bukan ramalan gitu. Ya, ini adalah science. Ya, ini sebuah teknologi yang bisa membantu seseorang untuk menemukan aslinya secara genetik, karena ini diturunkan ya Mbak ya. Gitu. Jadi kalau memang pemirsa di rumah ingin benar-benar mengetahui bagaimana sih cara menangani anak saya dengan segala persoalannya, misalnya anak saya yang malas belajar gitu ya, misalnya anak saya yang nggak nurut ya apa yang diperintahkan oleh orang tua misalnya,
yaitu kita bisa bantu penyebabnya apa, gitu. Sehingga ketika sudah diketahui penyebabnya, orang tua bisa dengan mudah mengarahkan dan tidak ada kekeliruan untuk mengarahkan si anak. Ini semacam shortcut lah, gitu. Kita hidup di zaman yang beruntung, ada finger love, jadi kita bisa mengetahui potensi bakat anak itu lebih cepat, lebih detail, dan lebih akurat. Mungkin kalau finger love ini ada di zaman orang tua kita dulu, mungkin orang tua kita nggak sampai buang-buang uang untuk kayaknya anakku harus les piano. Tapi kenapa setelah 3 bulan dia nggak cocok les piano ya? Ternyata gitu, kita udah buang uang jutaan rupiah begitu. Dari analisis fingerprint ini, apakah juga bisa untuk mengetes atau juga melihat dari sisi IQ? Ini bukan alat ukur kecerdasan, ya, tapi ini kita melihat apa potensi yang ada di dalam diri seseorang, gitu. Jadi bukan untuk alat ukur kecerdasan ya. Baik, iya. Lebih ke karakter dan juga bakat ya? Lebih ke watak dan bakat. Jadi sedikit saya jelaskan, untuk manusia itu biasanya kan ada 3 layer yang melapisi dia ya. Pertama, paling lapisan terluar itu kepribadian. Ya, kepribadian itu kita bisa katakan topeng, ya kan? Topeng kayak misalnya kita baru ketemu seseorang yang baru gitu ya. Hai, halo, apa kabar gitu. Kita belum tahu dong ya watak dia aslinya bagaimana. Dia bisa menampilkan menjadi seorang siapapun yang dia inginkan. Gitu kan, apakah dia ingin menjadi orang yang baik dengan karakter yang bagaimana. Itu. Kemudian layer kedua adalah karakter. Karakter ini bisa dibentuk oleh lingkungan. Jadi belum tentu aslinya dia, gitu ya. Bisa dibentuk oleh lingkungan, kemudian tuntutan pekerjaan itu bisa merubah orang, gitu ya, dari aslinya. Nah, yang ketiga, watak. Watak ini bisa dilihat dari fingerprint analysis ini, seperti itu. Jadi dengan watak kita bisa melihat aslinya dia, kembali kepada fitrahnya, seperti itu. Jadi banyak orang, justru untuk orang dewasa khususnya ya Mbak, dia belum menemukan kebahagiaan, ya kan? Karena dia merasa saya nggak cocok deh kerja di sini, gitu ya. Saya nggak cocok deh bermasyarakat, berdomisili di daerah ini, contoh seperti itu. Ya karena sejatinya memang dia belum menemukan dirinya sendiri, gitu. Seseorang yang sudah menemukan dirinya, maka dia akan jauh lebih bahagia. Baik. Gitu. Karena orang yang sudah menemukan dirinya tuh dia tahu apa peran hidupnya di dunia ini, gitu. Ya. Dan lagi-lagi yang perlu ditekankan juga ya bahwa analisis fingerprint ini bukan sebuah ramalan, tapi adalah sains. Dan saya jadi keinget kalau zaman dulu itu ada zodiak ya. Ya, betul. Iya nggak sih? Zaman sekarang juga masih ada loh. Oh iya. Tapi emang anak muda masih percaya itu. Itu ada lagi ilmunya Mbak. Ada lagi. Gitu. Jadi kalau terkait zodiak itu ada ilmu berdasarkan tanggal lahir. Iya. Gitu. Nanti kalau boleh nanti saya perkenalkan lagi gitu ya. Cuma kali ini saya akan menjelaskan dulu fingerprint analysis dari finger love. Ya, jadi memang spesifik itu sidik jari manusia. Baik, kita akan melihat lebih detail lagi pendengar ya, mungkin juga untuk Anda yang pengen tiba-tiba pengen deh ikutan tes gitu. Nanti seperti apa caranya nanti akan dijelaskan lebih lengkap. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, Anda bisa bergabung bersama kami via WhatsApp dan juga SMS di 0811 14 50 949. Di dunia digital sekarang ini, data pribadi dapat disalahgunakan dengan mudahnya. Data pribadi tersebut menyangkut nama, alamat, tanggal lahir, email, password, data kesehatan, data lokasi, rincian bank, dan lain-lain. Data pribadi bahkan kerap diperjualbelikan di dark web. Sebuah studi oleh Armor yang meneliti harga pasar gelap untuk data pribadi menemukan bahwa jumlah yang dibayarkan untuk data bervariasi, mulai dari $40 hingga $200. Lantas, bagaimana cara melindungi data pribadi kita? Berikut tipsnya untuk Anda. Pastikan Anda memberikan data kepada pihak yang tepat saat mulai mengakses aplikasi online, baik vintage, e-commerce, maupun media sosial. Anda harus memastikan data pribadi apa yang dicantumkan dalam aplikasi tersebut, apakah membahayakan atau tidak. Lakukan double checking tiap kali transaksi.
2 kali pengecekan data pribadi yang diinput dalam aplikasi digital dapat meminimalisasi kesalahan penginputan data serta mengamankan diri dari kejahatan cyber. Periksa perizinan akses aplikasi dan jangan lupa baca syarat dan ketentuan secara detail pada aplikasi yang akan Anda unduh. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. 94,9 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih ngobrolin seputar fingerprint analysis ya. Dan kalau berbicara mengenai hal ini, mungkin Anda yang belum pernah mencoba kayaknya langsung tertarik nih ya. Karena kalau biasanya nih ya, sepengalaman saya dulu waktu zaman mau masuk kuliah, itu yang diadakan sama sekolah itu adalah tes semacam tes psikologi ya, psikotes. Kemudian selain itu ada juga tes semacam tes bakat dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dan memang sempat dulu Pak dan Bu, saya dulu sempat ada semacam lembaga begitu ya, yang mereka menawarkan semacam ini. Jadi kayak fingerprint gitu. Nanti kelihatan bakatnya jadi nanti ketahuan nih kamu cocoknya di jurusan apa gitu. Cuman saya belum pernah merasakan. Merasakan apanya? Merasakan itunya tesnya. Belum pernah coba. Belum pernah nyoba. Iya. Nah, kalau dari Fingerlove sendiri, nanti prosesnya seperti apa sih dan juga mendapatkan apa saja? Oke. Untuk prosesnya ini sangat cepat ya, dan sangat mudah gitu. Kebayang nggak? Cuma butuh waktu 5 menit aja ya, orang itu bisa mengungkap cara kerja otak seseorang gitu. Cuma dalam 5 menit aja, dan itu aslinya. Sehingga kita tuh bisa juga untuk anak-anak misalnya ya, untuk anak-anak kita bisa mengendalikan dia gitu. Kita bisa memahami apa kebutuhan dalam dirinya. Nah, prosesnya itu pertama kita scan 10 sidik jari tangan kanan dan kiri ya. Kemudian setelah di scan, kami minta waktu sebentar aja untuk kami analisa hasil data sidik jarinya, kemudian langsung jadi reportnya dalam langsung satu hari itu. Dalam saat itu hitungan kurang lebih 5 menit. Wow. Iya. Cepat juga ya. Sangat cepat. Setelah itu proses, kemudian misalnya muncul report yang paling lengkap kami itu ada di 19 halaman. Ya, setelah kita adakan pembacaan report dan sesi konsultasi saat itu juga. Sesi konsultasi kita kasih waktu kurang lebih 1 sampai 1,5 jam paling lama. 19 halaman itu isinya apa saja, Bu? Banyak banget, Mbak. Pertama, kita bisa tahu penjurusan perkuliahan ya. Kemudian untuk anak-anak ya, supaya anak kita nggak salah jurusan lagi gitu. Mungkin dulu orang banyak yang ikut-ikutan aja mau masuk kuliah jurusan mana ya kan, atau nggak asal pilih aja, setelah di tengah jalan dia baru merasakan, aduh kayaknya saya nggak cocok di sini, mau keluar nggak bisa misalnya ya kan. Mau melanjutkan juga merasa bukan itu dirinya, jadi serba salah. Nah, di sini kita bisa membantu banyak orang tua untuk anak-anaknya menemukan penjurusan kuliah yang paling tepat ya. Kemudian kita bisa melihat potensi bakat ya. Kita nggak perlu trial error lagi, Mbak. Misalnya les sana les sini ya kan. Anak dipaksa untuk les matematika, sementara bukan ke matematika bakatnya. Les piano. Misalnya les piano juga gitu ya. Les menggambar, mewarnai, yang seperti itu. Banyak hal. Terus ketahuan juga dari sini, kita bicara potensi ya, Mbak ya. Kalau dari fingerprint itu kita masih bicara potensi. Jadi potensi ini bisa berkembang bisa enggak. Jadi kalau distimulasi bisa berkembang gitu ya. Kemudian ada, Mbak, kita bisa juga mengetahui potensi psikopat atau enggak itu orang. Wow. Ada yang lebih ekstrim?
Apa tuh? Kami menemukan di lapangan potensi LGBT ya. Iya, Oh, berarti LGBT itu ada potensinya. ada potensinya. Iya. Iya. Dan itu kami temukan di Kota Serang ya Bu ya. Kota Serang. Di Kota Dan itu Serang. sudah Usia ada berapa? kita di sini. Usia berapa Bu? 11 tahun. 11 tahun. Masih 11 Iya. tahun. Yes. Dan saat itu case-nya kebetulan anak ini mau mau pindah tempat Mhm. gitu kan, ke luar Pulau Jawa, di mana tempat yang di luar Pulau Jawa itu hanya ada dia dan bapaknya gitu. Sementara bapaknya kan kerja, anak itu sendiri. Dari sidik jarinya, dari pola sidik jarinya, anak ini nggak bisa sendirian. Sementara ada potensi ke LGBT dong. Khawatir ada lari, ya kan, pelarian ke hal-hal negatif. Akhirnya saya sarankan jangan pindah. Dan Lebih baik di sini. orang tuanya karena di juga sini banyak orang yang mengucapkan terima kasih ya karena Iya. potensi ini terdeteksi jauh sejak Iya, awal kan. sejak awal. Begitu. kita bisa benar-benar melindungi anak kita. Lingkungan mana yang perlu diinikan ya, yang boleh dimasuki dan tidak boleh. Gitu. Ada yang menarik lagi terkait dengan media sosial, Apa tuh? ya kan? Maksudnya yang didapat kita bisa mengetahui anak Seperti apa maksudnya? ya bully, Oh iya. terus iya. Instagram dan lain-lain Iya, medsos. Itu kita juga bisa melihat seberapa besar pengendalian dirinya pengendalian diri seseorang terhadap bully. Nah itu ya, Terhadap potensi menjadi pelaku bullying. pelaku ataupun bahkan Pelaku atau korban. bahkan korban. Gitu. Oke. Kan Iya. kalau sederhananya kan ada anak yang punya potensi membuli, ada anak juga yang potensi menjadi korban bulian. Korban. Gitu. Nah kan kalau anak kita punya potensi yang korban tadi ya kan, kita bisa persiapkan dari rumah dong, ya, atau enggak pola asuh selama ini kita benar-benar motivasi dia, atau kita terapi atau bagaimana untuk menjaga hal-hal itu di luar gitu. Love language. Nah, love language, kita bisa menemukan love language. Kebayang nggak Mbak? Dari data sidik jari itu aslinya kita loh. Mungkin banyak dong kayak aplikasi-aplikasi di mana? Di sosmed ya, yang bisa dilakukan untuk menemukan love language. Tapi apakah itu akurat? Nah, love language yang dimaksud ini seperti apa? Love language itu adalah kebutuhan bahasa kasih seseorang yang ingin dia terima dari orang terkasihnya, misalnya orang tuanya, pasangannya gitu kan. Love language itu boleh saya sedikit jelaskan? Boleh, Ya, silahkan. love language itu ada 5 ya. Jadi ada word of affirmation, ada physical touch, receiving gift, quality time, dan act of service. Jadi dari kelima jenis love language ini, orang akan terlihat di bagian mana yang paling responsif, yang paling dia inginkan, gitu. Ya. Baik. Dari love language ini, kami telah berhasil menurunkan angka perceraian dari love language ini. Jadi membantu pasangan untuk saling memahami, gitu. Ini pun juga bisa kita gunakan untuk pasangan yang baru akan menikah, ya, gitu. Untuk benar-benar menemukan karakter watak aslinya pasangan kita, gitu. Jangan sampai nanti setelah menikah kaget gitu ya. Dan tujuannya bukan bermaksud untuk menggagalkan pernikahan ya. Oh ya, bukan. Tapi saling lebih memahami. Iya. Soalnya ada juga sih celutukan-celutukan dari beberapa klien kami. Loh, nanti kalau aku sama calon pasanganku Nggak cocok gitu ya? berarti kita Nggak nggak menikah. cocok. Bukan begitu dong cara berpikirnya. Iya. Iya, love language tadi ada 5 macam ya? Ada Yes. 5 macam. Bisa disebutkan nggak? Maksudnya dari tadi kan ada afirmasi, ada macam-macam gitu ya. Dari setiap jenis itu seperti apa bentuknya? Contoh quality time, Mhm. ya. Mbak Fitri membutuhkan quality time, ya. Sementara suami memberikannya dengan bentuk receiving gift. Oke. Misalnya suami sudah merasakan memberikan kasih sayang dengan banyak hadiah, ngasih Jam tangan, misalnya. tas. Padahal di dalam dirinya memang happy dong kita dikasih sesuatu yang gift ya. Cenderungnya begitu. Ya, tapi kalau bisa ditelaah lebih dalam lagi gitu ya, bahwa yang Mbak Fitri butuhkan misal quality time, sementara suami sibuk bekerja di luar, itu seorang istri akan lebih mudah merasa lonely gitu. Oke, Jadi di situ dia komplain Mhm. gitu. Kenapa gitu. Padahal suami merasa sudah memberikan gitu kan. Itulah butuhnya kita fingerprint analysis untuk saling memahami.
tidak hanya suami istri, tapi untuk orang tua kepada anak-anak juga. Orang tua yang sibuk bekerja di luar, meninggalkan anak-anaknya di rumah dengan sudah memberikan segala macam fasilitas kebutuhan yang dianggap itu bisa memberikan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Padahal anak-anak tidak membutuhkan itu, kebayang nggak Mbak? Gitu kan? Kasian, gitu. Masalahnya kalau quality time ini bisa dibilang love language yang paling mahal ya, karena dia membutuhkan seseorang, gitu. Tidak ada penggantinya. Gitu kan, dia membutuhkan contohnya ya deep talk gitu ya, membutuhkan kedekatan, lebih sering berdiskusi, lebih sering diajak bermain, misalnya di acara weekend dengan keluarga gitu, sentuhan-sentuhan seperti itu. Iya, deep banget ya ternyata, bukan hanya sekedar watak, tapi lebih dari itu. Oh iya, lebih dari itu. Banyak seringkali itu kita bahagia sekali ya ketika kita bertemu dengan klien itu, mereka tuh antusias, antara antusias iya, terkejut iya, happy juga, terus itu salah satu yang membuat kami suka gitu loh dengan situasi ini, dengan kondisi ini. Selelah apapun kami bekerja, ketika memberikan konsultasi kemudian bisa membantu ya seseorang lagi dan lagi, menemukan mereka merasa yes ini benar yang saya cari gitu ya, klien saya sering bilang begitu, itu lelahnya hilang. Dan sebagai catatan, sebagai tambahan bahwa lebih dari 500.000 orang tua di Indonesia. 500.000 orang tua itu bukan angka yang kecil, dan mereka memberikan testimoni. Seringkali guide dari kami adalah testimoni, nggak perlu mengatakan yang ngada-ngada. Sampaikan aja yang ibu rasakan apa, yang bapak rasakan apa, sampaikan aja gitu. Dan itu buat kami jauh lebih efektif sih ya. Jauh lebih keren. Baik, tadi juga sempat disebutkan seputar konsultasi. Tadi ada waktu juga untuk konsultasi setelah dites, diberikan reportnya, terus ada waktu juga untuk konsultasi. Untuk konsultasi sendiri apakah hanya diberikan pada waktu itu saja, atau nanti bisa tidak kalau misalnya kita pengen konsultasi tapi secara berkesinambungan, secara continuity? Bisa sekali. Jadi setelah konsultasi di hari itu, kita masih tetap mendampingi ya. Kami masih tetap mendampingi para klien kami. Barangkali di tengah jalan ada pertanyaan-pertanyaan ataupun ada yang kurang paham dari isi report, bisa kami jelaskan kembali. Seperti itu. Baik. Jadi nggak kami lepas gitu aja ya. Gitu. Dan sebagai tambahan juga, saya suka loh ya ngasih tambahan-tambahan gitu ya. Kita bisa secara online. Beberapa hari kemarin kita baru mendapatkan klien dari Qatar. Dari Qatar, terus mereka menghubungi Fingerlove, terus mereka melakukan analisa sidik jari melalui online, konsultasi juga online, dan report kami tidak hanya bahasa Indonesia, tapi ada juga versi yang bahasa Inggris gitu. Jadi kami sebenarnya kan sekarang udah global ya. Jadi kita tidak hanya bisa menjangkau di orang dekat kita, tapi juga bisa dari manapun gitu. Nah, untuk fingerprint yang secara online seperti apa prosesnya? Iya. Prosesnya untuk yang jarak jauh ya Mbak ya, barangkali nanti ada yang di luar Pulau Jawa ataukah di luar kota tapi ingin online. Atau di luar negeri. Iya, di luar negeri itu bisa. Kita bisa bantu foto data sidik jarinya menggunakan aplikasi. Nanti aplikasi nanti akan saya beritahu apa. Kemudian setelah itu fotonya dikirim, kami ada lab analisis ya, analisisnya melalui lab. Nah kemudian setelah itu muncul reportnya, kami penjelasannya bisa melalui Zoom atau bisa melalui video. Oke. Kalau online sendiri prosesnya berapa lama? Online prosesnya sehari 2 hari ya, sehari 2 hari, karena kan ini lab analysis ya, itu dari seluruh Indonesia masuk ke lab ya, ke pusat, perlu antri ya, datanya kan banyak yang masuk ke kami, jadi butuh waktu memang kalau untuk yang online ya.
Kalau mau cepat ya kita bisa langsung one on one, ketemu langsung ya. Baik. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk online pun juga kalau menurut saya sih wajar-wajar aja sih ya. Maksudnya tidak lama banget gitu loh. Memang Paling lama 2 hari. 2 hari. Ya 2 hari lah gitu. Iya. Toh banyak Dan- juga klien kami yang memutuskan untuk Iya. online. Fingerprint analisis kami ini merupakan pionir, Mbak. Pionir di Indonesia. Kami berdiri itu di tahun 2008. Di tahun 2008 dan ilmunya dari luar negeri, kemudian ditemukan formulanya oleh orang Indonesia, ya, oleh orang Indonesia. Beliau ahli IT, ya, formulanya itu di tahun 2006. 2008 kita berdiri, ya, kemudian 2010 mulai boom, bekerja sama dengan banyak perusahaan-perusahaan besar, salah satunya yang Frisian Flag. Yes. Ya. Boleh nyebut ya? Boleh sebut? Boleh. Karena itu memang nasional kan cakupannya saat itu ya. Nasional, iya. Di Serang pun pernah itu masuk. Fingerlove sendiri adanya di mana saja? Apakah hanya di Banten atau seperti apa? Jadi kalau kantor pusat itu Fingerlove di Banten, ya. Cabang ada di Bandung, Oke. cabangnya. Tapi coverage area kami di Jawa Barat, ya, Jabodetabek dan Banten coverage area. Kalau yang online luas lagi ya, dimanapun Anda berada. Baik. Iya, sudah ada beberapa yang bertanya, tapi saya keep dulu, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bertanya, silahkan masih ada kesempatan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 14 50 949. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Mag, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Ya, pendengar, kita masih berada dalam zona obrolan komunitas dan masih barengan sama Fingerlove yang dari jam 8 seru banget obrolan kita. Ternyata kita bisa melihat banyak hal hanya dengan sidik jari. Nah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp. Saya sapa dari 0822 468 sekian. Selamat malam Ibu dan Bapak. Selamat malam. Iya, tidak ada namanya ini. Kalau misalnya saya pengen gabung, pengen ikutan tes fingerprint, ini seperti apa caranya? Prosedurnya seperti apa? Oke, jadi yang pasti nggak susah sih. Tadi pertanyaannya bagaimana caranya untuk yang mau ikut? Ya gimana jamnya? Kalau dari klien-klien kami kan lewat DM Instagram bisa, atau untuk biasanya kami janjian dulu ya. Itu bisa langsung hubungi ke 081 707 20181. Semudah itu saja. Itu biasanya misal kalau reservasi hari ini bisa dikasih space waktunya berapa hari? Kami harus melihat jadwal dulu ya, karena kan lumayan padat ya. Jadinya memang harus menyesuaikan begitu. Tapi sangat bisa diatur kok. Itu kalau biasanya pengen ikutan tes kan kebanyakan kalau orang ini kan kerja dari Senin sampai Jumat. Betul. Sabtu sama Minggu. Oh iya dong, kami jalan. Sabtu, Minggu, weekend, weekdays, malam Jumat, malam Selasa, malam Rabu. Dan kami memang sangat, bahkan punya pengalaman juga kan malam takbir. Anda ya, dia punya pengalaman malam takbir, masih melayani klien. Wow. Iya. Kebetulan hampir 90% ya, 90% klien kami itu memang kebanyakan daerah Jakarta ya. Jakarta, kemudian Serpong, Tangerang, ya, Pik, ya, itu banyak sekali daerah situ. Sehingga untuk malam takbiran itu ya tidak berpengaruh ya.
Jadi itu ya memang kejadian luar biasa. Dan itu fakta, itu terjadi gitu loh. Malam takbir masih melayani para klien. Wow. Nanti lebaran melayani nggak? Lebaran H1. Tadi yang disampaikan oleh Ibu Ine tadi kan menarik bahwa tadi Ibu Ine mengatakan 90% klien kami ya itu kan di Jakarta ya, di Jakarta, di Tangerang, di Bandung. Itu yang membuat kami atau minimal saya pribadi itu merasa sayang banget ya. Maksudnya kaki saya dan kaki Ibu Ine ini kan sebenarnya di Serang gitu kan. Dan kenapa gitu yang justru yang kami layani mereka yang antusias itu kenapa Tangerang, Jakarta. Toh mereka juga sudah testimoni bahwa ini produk bagus gitu. Justru jadi saya tuh sering bicara gini, sebenarnya bisnis finger love itu tidak perlu lagi untuk menangani atau untuk ini di Serang gitu loh, karena kami udah baik-baik saja. Tapi karena kami kan tinggal di Serang ya, maksudnya kami kan juga merasa peduli gitu loh untuk masyarakat itu. Tapi itulah yang terjadi faktanya. Kita harus jadi, Jakarta, Tangerang dan lain-lain. Karena sayang banget. Di fingerprint analysis ini sebetulnya bukan sekedar bisnis ya, ini lebih kepada sosial. Kita sangat membantu masyarakat yang ingin membutuhkan solusi-solusi dari setiap persoalan tadi. Kita menemukan jati diri tadi. Iya, saya sapa dulu ya. Ada dari 0831 09 sekian. Selamat malam. Saya dari Pak Firman yang ada di Serang. Ya, ini untuk malam, Pak Firman. Untuk Finger Love sendiri di Serangnya di mana ya? Di Serangnya di Komplek Golden Paradise. Di Komplek Golden Paradise. Yes, Ciracas. Oke, deket sini dong. Deket sekali. Baik, jadi kalau misalnya pengen ikutan tes tinggal datang aja. Kalau datang langsung boleh nggak? Datang kemana? Datang kita harus appointment ya. Oke. Iya, karena kami ini justru ada kantor, tapi kami berdua ini khususnya ya jarang berada di kantor. Karena kami ke Jakarta lah, ke Tangerang lah, terus ke rumah si klien itulah. Misalnya kemarin kami ada klien di Serang City, ya kami kunjungi ke Serang City. Atau kita ada klien di Hotel Ledian, sebut hotel ya, kita ke Ledian, atau beberapa kafe, kita datang ke situ. Pelayanannya di rumah. Oh, berarti bisa pelayanan datang ke rumah? Iya, malah hampir semua di rumah, di kantor, di kafe, di hotel, kayak gitu. Baik. Begitu. Ada lagi yang bergabung, ada Ibu Dewi. Selamat malam Ibu Dewi. Ibu Dewi di Serang juga, selamat malam. Kalau misalnya pengen ikutan tes, apakah harus membawa nama lembaga seperti sekolah atau perusahaan, atau boleh tidak kalau misalnya tesnya secara mandiri? Mungkin memang kebanyakan gitu ya? Kami selalu mandiri. Gitu. Kemarin kami punya momentum bagus ketika ada adik-adik kita yang di Al Azhar ya Bu ya. Sejumlah berapa orang kemarin ya? 27 orang. Mereka adik-adik yang berprestasi. Finger Love seperti Ibu Ine tadi bilang tidak hanya melulu bisnis tapi sosial. Kami berikan apresiasi untuk adik-adik kita yang berprestasi itu begitu. Jadi mandiri aja, boleh silahkan gitu. Kadang uniknya ya, kami itu sering datang ke sebuah rumah di Jakarta yang janjian itu hanya 2 untuk anaknya aja. 2 orang tuh. Kami datang ke Serang untuk menemui sebuah keluarga janjian 2 anak. Sampai di sana itu bisa 4 orang, bisa 6 orang. Berkembang. Papa mamanya. Itu boleh. Boleh, kenapa Sangat tidak? Boleh, iya. Kenapa tidak? Meskipun appointmentnya hanya 2 orang ya. Iya, tapi kan di rumah ya. Paling jadwal kita aja yang agak molor gitu. Tapi ya kenapa tidak gitu. Kadang kemarin tetangganya ditelepon sebelah rumah dateng gitu. Jadi buat kami bahkan 2 orang ke Jakarta pun kenapa tidak, karena dari pengalaman kami berangkat untuk 2 orang, pulang kita bisa 6 bisa 8 begitu. Nah, terakhir sedikit saja seputar Amazing Fingerprint Analysis. Boleh silakan Bu Ina dan juga Pak Gasa. Iya. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktu untuk Finger Love lebih memperkenalkan diri ke masyarakat. Kami lebih fokus ke Serang karena kami sudah mendapatkan positioning di Jakarta, Tangerang, Bandung, kota-kota besar lainnya. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami telah dipercaya, diakui dan dibuktikan oleh lebih dari 500.000 orang tua
mereka memberikan testimoninya dengan sukarela, dengan senang, dengan apa adanya, karena itulah yang mereka rasakan. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih untuk masyarakat, karena dari masyarakat kami berhak untuk mendapatkan 2 penghargaan, yaitu penghargaan Muri dan Guinness World Record ya. Jadi kami mendapatkan penghargaan Muri, kami juga mendapatkan penghargaan Guinness Book Record, penghargaan dunia. Itu semua juga berkat lebih dari 500.000 orang tua tadi yang sudah mensupport kami. Terima kasih. Baik, ada tambahan dari Bu Ina? Kalau dari saya, sebaiknya setiap orang di fingerprint analysis. Sebaiknya. Karena dengan di fingerprint analysis kita bisa memahami diri sendiri sehingga kita bisa jauh lebih bahagia lagi. Itu Baik. aja. Baik, luar biasa sekali. Sekali lagi mendengar, hanya dengan sidik jari saja bisa mengetahui banyak hal, bukan hanya watak tapi bisa lebih dari itu. Dan terima kasih Bu Ina, beliau adalah Chief Terima kasih Executive kembali. Officer dari Finger Love, dan juga ada Pak Gasa, terima kasih. Beliau adalah Chief Marketing Officer dari Finger Love. Terima kasih Mbak Sukses Fitri. terus buat Terima Finger kasih Love banyak. dan sukses terus ya buat Bu Amin. Ina dan juga Pak Gasa. Selamat malam. Selamat malam.